Ramai dikabarkan hilang di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Pada 27 Juni lalu, keluarga besar Marshanda akhirnya buka suara. Mengaku kaget atas kabar hilangnya Caca, seperti apa Alisha Ramadhani, adik Marshanda, hingga Rianti Sofyan sang ibunda, yang justru mengungkapkan fakta mengejutkan soal keberadaan Marshanda saat ini. Lantas bagaimana Alisha dan sang bunda yang mengungkapkan kondisi Caca terkini? Selain perihal kondisi, keluarga pun juga mengungkapkan alasan perginya Marshanda ke Amerika yang tidak lain adalah guna menjalani pengobatan atas penyakit bipolar yang diderita olehnya. Lantas, sampai kapan Marshanda akan menjalani program penyembuhannya tersebut? Dan benarkah berita hilangnya Marshanda hanya dianggap keluarga sebagai upaya Marshanda untuk menyendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dan kami sebagai keluarganya Marshanda ingin mengklarifikasi bahwa Marshanda saat ini baik-baik saja dan tidak menghilang. Kabar soal hilangnya Marshanda tidak bisa dipungkiri, benar-benar mencuri perhatian publik. Sejak diberitakan menghilang di Los Angeles, Amerika Serikat pada 27 Juni lalu oleh sahabat dekatnya lewat postingan di sosial media, keberadaan Marshanda memang menjadi tanda tanya, terlebih di tengah kondisinya yang tengah berjuang untuk melawan penyakit tumor payudara yang dideritanya. Kabar hilangnya mantan istri Ben Kasyafani itu pun tentu menyita perhatian publik. Dan seiring berkembangnya kabar tersebut, keluarga besar Marshanda yang diwakilkan oleh sang adik Alisha Ramadhani dan juga sang bunda Rianti Sofyan akhirnya angkat bicara. Menurut keduanya, kabar hilangnya Marshanda adalah kabar yang tidak beralasan. Pasalnya, ramai diberitakan hilang, keduanya pun justru masih terus bisa menjaga komunikasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari keluarga Marshanda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan doa yang diberikan oleh teman-teman wartawan semua di sini. Kami mengerti pasti berita yang kemarin beredar itu membuat banyak orang panik gitu dan khawatir. Dan kami sebagai keluarganya Marshanda ingin mengklarifikasi bahwa berita yang beredar di media massa tanggal 27 Juni kemarin itu yang menyatakan bahwa Marshanda hilang. Kami ingin mengklarifikasi bahwa Marshanda saat ini baik-baik saja dan tidak menghilang. Dan kami pun keluarga masih berkomunikasi dengan Marshanda sampai saat ini. Jadi untuk hal itu kami yang tadi Mas tanyakan, berita yang muncul pertama kali itu, kami juga tidak bisa memberikan komentar apa-apa terkait hal tersebut dan kita juga tidak bisa memberikan konfirmasi mengenai hal tersebut. Karena yang kami bisa informasikan sekarang adalah informasi yang kita tahu, yang dimana kita juga sudah komunikasi langsung dengan Kak Cacanya. Selama mengumumkan hilang itu, keluarga masih tetap bisa komunikasi selama 2 hari itu ya Kak Alisha ya dan Tante? Mesti. Kabar hilangnya Caca, sapaan akrab Marshanda, memang mencuat pasca unggahan sebuah akun bernama Sheila Salsabila yang mengabarkan tengah dalam pencarian Marshanda.
Kabar tersebut pun kembali membuat kehebohan saat beredar sebuah video di mana Marshanda mengucapkan kalimat "Time is dying" saat berada di dalam mobil bersama sahabatnya itu. Lantas, bagaimana Alisha dan Rianti melihat kehebohan yang dibuat oleh rekan Marshanda? Benarkah jika Alisha dan Rianti tidak mengenal siapa Sheila Salsabila? Untuk terkait postingan tadi ditanyakan, lagi-lagi kami dari pihak keluarga Marshanda tidak bisa komentar terhadap hal tersebut karena kami pun juga tidak bisa mengklarifikasi atau memberikan komentar terhadap postingan tersebut. Karena seperti yang tadi kita informasikan juga, kita selalu berkomunikasi gitu dengan Kak Caca. Jadi kami hanya bisa menginformasikan apa yang pihak keluarga Marshanda tahu, bahwa Caca tidak hilang dan dia baik-baik saja. Kak Marshanda itu memang punya banyak teman ya di USA gitu. Dia di sana banyak teman, terus ada psikiaternya juga di sana dan psikolog. Dan kebetulan kami keluarganya tidak tahu secara detail pertemanan Marshanda itu bagaimana dengan semua temannya. Maksudnya secara detail tuh dinamika pertemanannya seperti apa. Dan memang selama di USA itu kita tahu gitu bahwa teman-temannya Kak Caca itu siapa aja gitu. Cuman memang selama dia di sana kita berkomunikasinya dengan Kak Cacanya saja. Heboh dikabarkan hilang di Los Angeles, akhirnya membuat publik bertanya-tanya. Mengapa di tengah kondisinya yang tidak stabil, Caca pun justru berada di Los Angeles? Benarkah jika keberadaannya di sana untuk melakukan penyembuhan atas penyakit bipolar yang dideritanya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Di balik heboh kabar hilangnya Marshanda di Amerika, tidak bisa dipungkiri membuat banyak publik mempertanyakan soal tujuan kepergian Caca ke Amerika di tengah kondisinya yang tidak stabil. Tapi jika menelisik ke belakang, waktu itu Caca pun sempat mengungkap jika ia akan segera pergi ke Amerika selama 1 bulan lamanya, meskipun saat itu ia enggan untuk menjelaskan dengan gamblang agenda kepergiannya tersebut. Karena mau ke US aku sebulan. Oh, ada acara apa Kak? Acara ada apa ya? Pengacara pengangguran banyak acara enggak? Ada beberapa acara lah, tapi aku juga lupa banyak listnya. Ya, meskipun Caca tidak begitu jelas menceritakan soal tujuannya ke Amerika, tetapi lewat mantan suaminya Ben Kasyafani terungkap jika kepergian Caca selama 1 bulan lamanya untuk menjalani terapi. Hal itu pun akhirnya dikuatkan dengan pengakuan Alisha dan juga sang bunda yang mengungkapkan alasan di balik kepergiannya Caca, yakni untuk melakukan healing treatment atau pengobatan penyakit bipolar yang dideritanya. Lantas apa yang membuat Alisha dan Rianti mengungkap jika heboh kabar hilangnya Caca adalah upaya Marshanda yang membutuhkan privasi dalam proses healingnya? Meskipun hal tersebut membuat rasa khawatir yang dirasakan oleh sahabat dan juga mantan suaminya. Iya, tahu sih. Udah tahu juga beritanya. Saya udah dikasih tahu juga emang mau pergi ke sana. Sempat ngobrol aja, kita sempat ngobrol ya kayak biasa kalau kita mau pergi pasti
pamit karena ngomong sama Sian akan bagikan sebulan ke depan nggak akan ketemu. Kayak rencananya emang udah cukup lama, udah sekitar mungkin sebulan yang lalu kali emang udah mau pergi gitu. Kebutuhan apanya aku nggak tahu pastinya, cuman kan memang dia ada terapi, terus habis itu mungkin dia juga butuh refreshing gitu. Tujuan awalnya Kak Marsyanda itu berkunjung ke USA itu adalah dia mau healing trip. Mungkin teman-teman media di sini juga pernah lihat YouTube-nya Kak Caca tahun lalu pas dia sharing dia tuh mau ke USA tahun lalu dia mau healing trip. Sama seperti saat ini, tujuan dia ke sana pun juga melakukan hal tersebut. Jadi kemarin bagaimana kita bisa mengetahui berita itu pun juga sama dengan teman-teman di sini, yaitu kita melihat dari sosial media. Tapi kan kalau misalkan orang itu dinyatakan hilang, itu berdasarkan hukum adalah apabila orang itu tidak bisa ditemukan lebih dari 24 jam. Tapi alhamdulillah selama Kak Caca di USA, kita tidak pernah tidak berkomunikasi lebih dari 24 jam gitu. Jadi apabila ya ada waktu-waktu Kak Caca tidak balas, itu adalah bentuk privasi yang Kak Caca butuhkan karena memang proses healing trip-nya dia di sana itu dia membutuhkan privasi dan juga space dan support gitu dari semua circle terdekatnya Kak Caca. Dan Kak Caca itu kan ya seperti kita semua hanya manusia biasa gitu ya. Kita itu pasti ada waktu-waktu di mana tuh kita butuh menyendiri, butuh refleksi diri, dan ada waktu yang kita itu butuh dikasih space, dikasih support dan kasih sayang, dan itulah yang kita berikan buat Kak Caca gitu selalu bagaimanapun kondisinya. Pemirsa Intens investigasi. Di balik heboh kabar hilangnya Marsyanda di Amerika, yang awal mulanya dikabarkan oleh sahabatnya itu, akhirnya membuat Sheila justru dituding oleh netizen jika ia sedang dalam upaya pansos. Menampik dan juga membantah tudingan yang ditujukan kepada dirinya lewat kanal digital miliknya, Sheila pun justru mengungkap jika Marsyanda sudah 4 hari tidak minum obat. Lantas benarkah jika tidak minum obatnya adalah salah satu terapi yang tengah ia jalani? Kalau untuk pengobatannya Kak Caca sendiri, sebenarnya kami dari pihak keluarga tidak mengerti sedetail bagaimana Kak Cacanya sendiri yang menjalani gitu, dan itu adalah bentuk privasi juga antara Kak Caca dan dokter-dokternya. Tapi yang pasti selama Kak Caca menjalani semua proses healingnya dia selalu diawasi oleh psikiater, dokter, dan juga psikolog. Karena kan dia memang ada kondisi bipolar dan dia ingin mencari cara supaya dia bisa lebih sehat, mengurangi obat-obatnya, jadi dia bisa pakai alternatif healing yang lebih sehat untuk badannya. Untuk memastikan seperti apa tanda dan gejala dari gangguan kejiwaan seseorang gitu ya, memang yang paling baik adalah kita melakukan wawancara secara langsung ya, secara terstruktur, dan juga mungkin melakukan aloanamnesis dari orang-orang sekitarnya sehingga bisa mendapatkan suatu data yang pasti. Tapi pada orang dengan gangguan bipolar memang juga bisa terjadi tuh gangguan dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, beberapa hal yang mengganggu proses komunikasi pada orang dengan gangguan bipolar bisa karena adanya halusinasi, delusi atau waham, atau memang pusat bahasanya juga memang sudah terganggu ya. Ataupun kondisi mood yang labil tadi ya, yang naik turun, yang kadang senang, kadang sedih, itu juga bisa mengganggu proses komunikasi atau fungsi berbahasanya. Sehingga biasanya kita akan melihat orang tersebut akan ngomongnya kok jadi nggak nyambung, nggak sesuai, sikap dan perilakunya kok menjadi tidak cocok. Di sisi lain, tidak hanya perihal kondisi mentalnya,
kondisi kesehatan fisik Marsyanda yang dikabarkan menderita tumor payudara juga membuat pikirannya kalut dan mulai berpikir tentang ajal. Lantas bagaimana dukungan yang diberikan keluarga? Dan seperti apa keyakinan keluarga besar akan pengobatan yang kini tengah dijalani Marsyanda? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi, ramai dikabarkan hilang, nama Marsyanda kini ramai diperbincangkan. Bahkan kabar soal hilangnya Caca membuat Uya-Kuya pun sempat tidak habis pikir. Bagaimana tidak, sempat melakukan komunikasi dengan Marsyanda via telepon selama 1 jam lamanya sebelum terbang ke Amerika. Uya pun justru melihat jika Marsyanda adalah sosok yang sangat cerdas. Dia sebelum ke Amerika sempat telepon gue benar, sempat ngobrol sejam sama gue, ngobrol aja. Ngobrol macam-macam tentang kehidupan, tentang filosofi dia, tentang dia bilang 2 hari lagi mau ke Amerika. Dia cerita aja tentang kehidupan, tentang gue, tentang hal-hal filosofi dia, karena dia menurut gue orang pinter. Kadang-kadang mungkin banyak obrolan dia yang sangat cerdas, yang gue sendiri banyak belum tahu. Kayak ngerti nggak? Enggak, coba jelasin dong gitu. Jadi dia tuh orangnya suka baca buku segala macam, jadi pengetahuannya luas. Jadi dia bicara tentang banyak hal, tapi mungkin nggak etis kalau gue cerita di sini karena itu kan pribadi gue sama dia. Kita jarang ketemu, tapi saya merasa dia adalah orang yang baik. Kita berapa kali ketemu, berapa kali ngobrol, tapi dia orang yang cepat dekat sama orang. Dan intinya dia orang yang pinter. Caca itu orang yang super pinter menurut gue. Super cerdas. Ya, Marsyanda mungkin satu dari jutaan orang yang tengah berjuang untuk bisa sembuh dari sakit yang dirasakannya. Terlebih, kini Caca menderita 2 penyakit sekaligus, yakni bipolar dan tumor payudara yang baru-baru ini dirasakannya tentu membuat Marsyanda sedih dan acap kali mengalami depresi. Tapi beruntung, Marsyanda memiliki keluarga dan orang-orang di sekitarnya yang begitu menyayangi dirinya, bahkan mensupport Caca untuk tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Kan aku selalu bilang tuh di YouTube Mars, aku bilang kalau aku ikhlas, kalau aku mati abis live ini terjadi gitu kan. Terus kayak gitu, aku menyadari bahwa ketika aku beneran ikhlas, malah nggak dikasih-kasih mati. Jadi sekarang yang aku lakukan adalah aku belajar berbagai macam healing, cara untuk healing macam-macam lah, dari macam-macam, semua cara aku akan tempuh. Yang pasti aku mau berjuang. Jujur ada kekhawatiran karena tapi aku memantaunya hanya lewat sosmed gitu. Mungkin kalau teman-teman perhatiin juga beberapa waktu terakhir Caca posting ada beberapa hal yang mesti yang membuat kita bertanya gitu, apakah kondisinya baik-baik aja. Selalu doain buat Caca supaya baik-baik aja gitu, nggak terjadi sesuatu yang kita nggak mau. Amat banyak bentuknya, tapi yang pasti adalah yang Kak Caca juga selalu ajarin ke kita gitu ya, adalah kita harus sama-sama belajar. Jadi di saat salah satu anggota keluarga kita misalkan nggak harus disabilitas mental, apapun itu, kita harus mencoba belajar atau memahami dulu memang yang dia alami itu sebenarnya apa, kondisi yang lagi dia rasakan itu sebenarnya apa, tanpa kita ngejudge terlebih dahulu. Dan juga penting banget itu adalah komunikasi. Jadi kita itu selalu melakukan kayak dengan baik-baik, misalkan kita jujur, misalkan Kak, aku tuh ngerasanya gini loh,
Terus Kak Caca juga balik ke kita, oh oke, Kak Caca sebenarnya ngerasanya gini kan, biar nggak banyak miskomunikasi yang terjadi gitu kan, karena kan apalagi dengan kondisinya Kak Caca, yang hebat dari dia itu adalah dia itu mau gitu loh open up ke kita, misalkan Dek, hari ini Kak Caca lagi pingin me time-nya. Dan saat ini kami akan menghargai apabila Marsyanda dan keluarga bisa diberikan waktu dan privasi agar Marsyanda bisa menjalani hidupnya di USA dengan tenang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.